Sungguh bahagianya orang tuanya yang ada dalam kubur tersebut ketika mendapatkan kiriman doa dari anaknya. Insyaallah. Begitupun kita, Pak. Ketika kita menginginkan anak yang solih, maka jadikan diri kita adalah anak yang solih. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Ya. Itu yang pertama yang akan mendapatkan naungan si Allah Subhanahu wa taala adalah imamun adil. Adalah imam, pemimpin-pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah. Yang kedua adalah pemuda-pemuda yang hidup dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pemuda-pemuda yang hidup dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa, Pak? Ada satu kisah dijadikan surat gitu ya. Bagaimana pemuda-pemuda tersebut hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi merupakan sekelompok pemuda. Ada yang mengatakan 7 orang, adapun jumlahnya gitu ya. Nah, pemuda-pemuda ini hidup dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah pemimpin yang zalim. Kemudian mereka kabur, lari daripada pemimpin tersebut untuk menyelamatkan keimanan mereka, untuk menyelamatkan diri mereka. Kemudian mereka masuk ke dalam gua gitu ya. Kemudian Allah selamatkan mereka. Insyaallah. Ya. Dan ini benar itu, Pak ya. Kemudian mereka sampai meninggal. Kemudian Allah bangkitkan kembali itu ya, hidupkan kembali untuk melihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan cerita hayalan, ini ada dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Mereka pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya, menjaga akidahnya, menjaga keimanannya. Mungkin hari ini, Pak, bagaimana hari ini gempuran-gempuran untuk pemuda-pemuda kita, untuk anak-anak kita, anak-anak muda kita. Dari apa? Hari ini mungkin banyak yang melenakan pemuda-pemuda kita. Contoh misalkan game online gitu ya. Masya Allah. Coba kita survei misalkan di perumahan ini, Pak. Berapa anak-anak yang ada di sini yang tidak main games? Kalau kita survei gitu, Pak. Berapa anak-anak muda hari ini, ataupun ada sekolah kita misalkan mensurvei gitu ya, sekolah umum terkhusus misalkan yang mereka memegang handphone, berapa di antara misalkan 100 siswa yang tidak main games? Hampir semuanya main games. Bahkan gitu ya, rela mereka ketika misalkan di pesantren yang lainnya, rela meninggalkan pesantrennya, meninggalkan untuk kabur, itu hanya main game misalkan. Biasanya kasus-kasus anak-anak gitu ya, membawa handphone ke pesantren misalkan. Karena saya juga banyak menemukan tersebut gitu ya, anak-anak gitu ya. Mereka rela membawa handphone tersebut untuk ternyata main games. Hari ini mungkin seperti itu, dilenakkan anak-anak muda kita, dirusak gitu ya. Coba, padahal mereka masa-masanya untuk bisa mendapatkan hal yang banyak. Ada kisah yang menarik yaitu Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ketika kecil gitu ya, usia masih anak-anak gitu ya, masa-masa main gitu ya. Karena beliau itu sudah dicintakan kepada ilmu sejak kecil, Pak. Imam Nawawi itu dicintakan oleh Allah terhadap ilmu sejak kecil. Sampai suatu ketika ada anak-anak ngajak main Imam An-Nawawi. Kemudian Imam Nawawi sampai menangis, nggak mau main gitu ya. Karena beliau ingin belajar. Sampai seperti itu gitu. Mungkin sulit gitu kita mendapatkan hari ini anak-anak misalkan diajak main games, kemudian bilang enggak, bahkan sampai nangis gitu ya, nggak mau, saya mau ngaji. Saya mau ngaji ke masjid. Ada nggak gitu? Ada nggak di antara anak kita misalkan ya, diajak main game misalkan, kemudian dia katakan kepada temannya, nggak mau gitu ya, saya mau ngaji ke masjid. Ya, Masya Allah. Kalau ada ya itu luar biasa gitu ya. Dan pasti Insya Allah mudah-mudahan di antara generasi kita gitu ya. Maka dari itu kita jaga anak-anak kita, jaga keturunan kita untuk jadikan mereka adalah aset pemuda yang soleh, ya, pemuda yang soleh. Makanya ada 3 hal ya
ketika kita meninggal, Pak, kenapa kita pentingnya menjadikan anak kita anak yang soleh? Karena mereka yang akan menyelamatkan kita. Sebaliknya, ketika misalkan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak yang tidak soleh, akan menjerumuskan kepada kita kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menjadikan anak-anak kita aset kita, anak-anak soleh, maka itu akan menjadi aset akhirat kita. Dalam hal disebutkan, idza mata ibnu Adam idqata amalhu ila min salas. Ketika meninggal anak Adam gitu ya, maka terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, al-walad as-solih, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka ketika kita mendapatkan anak-anak kita, anak yang soleh, keturunan kita yang soleh, ketika kita meninggal pun pahala terus mengalir kepada kita. Saat itu memang sangat butuh bantuan pahala itu. Kemudian anak-anak kita terus berdoa untuk kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sungguh bahagianya orang tuanya yang ada dalam kubur tersebut ketika mendapatkan kiriman doa dari anaknya. Insyaallah. Begitupun kita, Pak. Ketika kita menginginkan anak yang soleh, maka jadikan diri kita adalah anak yang soleh. Kalau dalam patah Arab, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau lakukan akan engkau dapatkan. Ketika kita menjadikan diri kita menjadi anak yang soleh, maka insya Allah anak kita pun akan menjadi orang yang soleh. Hari ini orang tua kita sudah tidak ada, Pak. Maka doakan, baik yang ada maupun yang sudah tidak ada. Jadi jangan sampai pelit kita, Pak. Bahkan kita doa 1 kali saja atau 5 kali sehari, itu sangat pelit kita, Pak. Mendoakan kedua orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita hanya ucap itu saja, jangan sampai pelit, Pak. Kita habis sholat, berapa sih waktu kita Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Ada seorang ulama mengatakan, antum ketika berdoa setiap habis sholat fardu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 1 kali, itu orang pelit gitu ya. Dibandingkan dengan jasa kedua orang tuanya yang membesarkannya. Padahal doa tersebut nggak mahal gitu. Kita hanya mengangkat tangan kita, kemudian Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dari itu wajib bagi orang tua mengajarkan doa tersebut untuk apa? Supaya anak-anak mereka pun, anak-anak kita mendoakan kita, Pak. Ketika kelak kita tidak ada, maka terus pahala tersebut ngalir. Sedangkan kita sudah tidak bisa beramal lagi. Apa yang kita lakukan? Penyesalan, Pak. Rabbirji'un. Kita menginginkan kembali ke dunia, tapi ketika kita memiliki aset, investasi akhirat kita, yaitu apa? Anak yang soleh, mendoakan terus Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka terus mengalir pahalanya terus, Masya Allah. Nah, kemudian tadi yang kedua, Pak ya, jadi pemuda-pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabun nasya'a fi ibadatillah, ya, itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun dzakarallaha fi khalwah fafadat 'ainah. Yang ketiga adalah seseorang kemudian dia berzikir pada Allah fi khalwah, ketika sendirian gitu ya, fafadat 'ainah, kemudian mengalir air matanya. Kenapa? Saking takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun malam, kemudian kemudian salat malam, kemudian berzikir pada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengingat dosa-dosa yang dia lakukan sampai mengalir kedua matanya, air matanya gitu, Pak. Masya Allah. Saking takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dosa-dosanya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang terjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika perang, ya, kemudian ada orang yang berjaga, haris gitu ya, orang yang berjaga. Maka mata yang berjaga untuk keamanan orang lain dan dia niatkan karena Allah, maka matanya tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi otomatis Allah selamatkan dari neraka. Yang kedua, mata yang menangis min khasyatillah,
karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih? Bahkan Allah mensifatkan azabnya dalam Al-Qur'an, azabun alim, azabun syadid. Azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Ya. Bahkan kita hari ini merasakan panas, Pak ya. Hari-hari ini kita merasakan panas. Berapa jarak antara matahari dengan kita, Pak? Juta-juta kilometer. Berjuta-juta kilometer. Matahari itu berapa derajat? 15.000 derajat Celcius panasnya, Pak. Sehingga kita merasakan panas. Matahari mendekat sedikit saja, misalkan berapa kilometer saja mendekat ke bumi, maka kita akan merasakan panas, Pak. Matahari menjauh sedikit saja akan merasakan dingin. Nah, bagaimana dengan api neraka yang dekat, bahkan dicemplungin itu, ya? Insyaallah. Dalam Al-Quran disebutkan kulit ini yang merasakan sakit kan kulit, Pak ya. Indra yang merasakan sakit adalah kulit. Indra peraba, kita merasakan panas, merasakan dingin itu kulit. Makanya penduduk neraka Allah tebalkan kulitnya. Kenapa, Pak? Supaya dia merasakan terbakarnya itu sakitnya gitu, Pak. Nauzubillah min dzalik. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita selamatkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan, naungan kepada orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Min khasyatillah. Dia bangun tengah malam sendirian, kemudian setelah itu salat malam, kemudian dia berdoa, kemudian dia berzikir pada Allah. Bagaimana takutnya sehingga apa? Air mata yang mengalir karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Fa fadat ainah. Ini golongan yang ketiga yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allikun fil masajid. Nah, mudah-mudahan ini termasuk ke dalam kita semuanya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah golongan keempat, seseorang yang hatinya, wa rajulun qalbuhu mu'allikun fil masajid, yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, ketika ada azan segera, ataupun bahkan sebelum azan pergi ke masjid. Kemudian ada ta'lim di masjid, enggak pergi ke rumah, tahan diri di masjid. Makanya ketika hari ini kita apa? Maka niatkan duduk kita adalah i'tikaf. Sehingga apa? Ketika kita diam diri saja, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Terikat itu apa? Ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala segera menjawab panggilan tersebut, panggilan azan. Ketika azan subuh, Allahu Akbar, segera. Ataupun bahkan sebelum azan dikumandangkan, segera menuju ke masjid. Jadi orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid, Allah akan berikan naungan kepada mereka. Masya Allah. Kenapa Allah berikan naungan itu? Karena apa? Di bumi mereka memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah berikan balasan berupa apa? Naungan kelak ketika tidak ada naungan lagi. Karena mereka terbiasa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid tersebut adalah orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kan orang yang tidak beriman ataupun orang yang misalkan keimanannya kurang, maka enggak betah di masjid. Ngapain di masjid? Mendingan saya pulang ke rumah. Ngapain saya ikut ta'lim itu ya? Ngapain saya lama-lama di masjid itu ya? Mending saya pulang ke rumah. Apalagi misalkan hari ini itu, Pak ya. Ya, sangat berat banyak godaan kita. Sehingga apa? Allah berikan balasan kepada orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ketika masjid membutuhkan sesuatu, segera. Ketika masjid ada pembangunan misalkan ataupun renovasi, segera dia infakkan hartanya. Kenapa? Karena hatinya sudah cinta dengan masjid, hatinya terikat dengan masjid. Wa qalbuhu mu'allikun bil masajid. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang cinta dengan masjid dan hati kita terpaut dengan masjid, sehingga kita mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya golongan yang kelima, wa rajulun tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang, wa rajulani tahaba fillah,
ada dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karena Allah, wa tafarraqu alaihi, kemudian mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kelak di yaumil akhir seorang sahabat itu akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Dalam hadis sebutkan, itu hadis bab iman dalam kitab Jamu' Sahih Bukhari wal Muslim itu ya. Disebutkan bahwa ada seorang ketika itu dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak mendapatkan sahabatnya dalam surga tersebut. Kemudian meminta pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sungguhnya dulu saya dengan sahabat saya ngaji bareng, sholat bareng, tapi saya hari ini tidak menemukan sahabat saya tersebut." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Silahkan cari sahabat." Kemudian ketika dicari, ternyata sahabatnya ada dalam neraka, dalam disiksa. Kemudian sahabat tersebut meminta pada Allah supaya diselamatkan. Kemudian diselamatkanlah. Karena apa? Memiliki sahabat yang baik. Sebaliknya, ketika kita memiliki sahabat yang buruk, maka akan ikut gitu ya. Maka dari itu kita memilih sahabat yang baik, mengingatkan kepada kita hal-hal yang baik. Dalam penyesalan Al-Quran disebutkan penyesalan seorang, ya wailatani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, aku menyesal, celakalah diriku gitu ya, aku telah celaka, telah menjadikan seseorang tersebut menjadi temanku. Ittakhadtu fulanan khalila. Aku telah menjadikan si fulan ini menjadi khalila, teman sejatiku, teman dekatku. Maka dari itu kita cari teman yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersamanya, diingatkan untuk apa? Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kan biasanya kita teman misalkan yang justru menjerumuskan kita. Makanya dalam hadis disebutkan al-mar'u ala dini khalilihi gitu ya. Sesungguhnya seorang itu, agama seorang itu ya tergantung kepada temannya. Kalau temannya baik, agamanya baik insyaallah. Kalau temannya buruk, maka dia terkadang kita akan dibawa ke dalam komunitas terburuk. Maka hari ini pun kita sama. Kita cari komunitas-komunitas yang baik, Pak. Boleh misalkan komunitas olahraga, ya, asalkan kita menjaga adab-adabnya. Kita komunitas, kayak sekarang kan banyak Pak ya, komunitas sepeda, ada yang lainnya gitu ya. Kayak hobi, komunitas hobi. Maka yang terpenting apa? Tidak melalaikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kelak tidak menyesal telah menjadikan komunitas tersebut, tidak menjadikan teman tersebut menjadi teman kita. Kemudian tadi ya, ada dua orang yang bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu dalam kebaikan dan berpisah pun karena kebaikan. Kemudian yang ke-6, wa rajulun da'athum ra'ah dzata mansabin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Ada seorang yang diajak untuk berzina. Ada seorang yang dipanggil oleh perempuan, di sini sebutkan da'athum ra'ah dzata mansabin, dia memiliki kedudukan, wa jamalin, kemudian dia memiliki kecantikan untuk berbuat zina, akan tapi dia katakan inni akhafullah, sungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin tidak seperti itu. Realisasinya apa? Hari ini kita bermedia sosial, hari ini kita melihat media-media sosial. Bagaimana media sosial hari ini kita dipenuhi dengan apa? Dengan hal-hal yang berbau pornografi. Maka dari itu kita jaga mata kita, kita jaga apa Pak? Telunjuk kita. Ya. Media sosial kita, bahkan anak-anak kita Pak, kita jaga daripada hal tersebut. Coba misalkan saya pernah menanyakan gitu ya, di sebuah sekolah melakukan survei misalkan Pak, anak-anak usia SMP kelas 7 gitu ya. Saya tanyakan kepada mereka, siapa yang belum pernah melihat hal-hal yang berbau pornografi, baik itu foto ataupun video misalkan. Maka tidak ada satu orang pun yang ngangkat tangannya. Berarti semuanya sudah melihat. Sudah melihat apa? Hal-hal yang berbau pornografi. Baik itu video, foto itu ya, insyaallah.
Sehingga apa, hari ini generasi kita dirusak dengan hal itu, Pak. Ya. Makanya realisasinya gitu, Pak. Hari ini kita menjaga baik diri kita, anak kita, keluarga kita, kita jaga daripada hal-hal yang buruk gitu, Pak. Ya. Jadi di sini disebutkan ada seorang yang dipanggil oleh perempuan untuk diajak berzina. Perempuan ini padahal cantik gitu, bahkan memiliki kedudukan, tapi dia katakan, inni akhafullah, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dosa kita adalah dosa khalwah. Dosa khalwah itu apa, Pak? Dosa ketika kita sendiri. Tidak ada orang yang melihat, hanya kita sendiri. Kita buka handphone kita buka misalkan media sosial, YouTube atau yang lainnya. Alhamdulillah hari ini banyak sekali hal-hal yang tidak baik, Pak. Sehingga kita mampu ketika kita melihat, kita segera palingkan pandangan kita, kemudian kita keluarkan. Kemudian kita tanamkan dalam hati kita, inni akhafullah, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya tidak ada orang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala Sami'un basir. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Ya. Sehingga apa? Mulai tertanam dalam hati kita adalah khasyatullah atau muraqabatullah. Takut pada Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu meraqib kita. Apa meraqib adalah pengawas kita. Kita lihat misalkan hari ini CCTV itu ya. Bahkan CCTV Allah Subhanahu wa taala sangat canggih. Bahkan apa yang kita lakukan Allah tahu. Ya, wallahu alimu bidzati sudur, apapun yang ada dalam hati kita Allah tahu. Ya. Maka ketika kita dalam khalwah, dalam kesendirian, ketika setan mengajak kita atau nafsu kita untuk berbuat buruk, maka kita katakan dalam hati kita, inni akhafullah, sungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita apa? Memalingkan pandangan kita daripada hal yang buruk. Kemudian di sini disebutkan yang ketujuh itu ya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma sana'at yamin. Jadi orang-orang yang bersedekah, mensedekahkan hartanya sampai-sampai apa? Tangan kanannya bersedekah, Pak. Tangan kirinya nggak tahu bahwa tangan kanannya bersedekah. Perumpamannya apa? Saking menjaga keikhlasannya. Dia sembunyi-sembunyi sedekah tersebut, saking apa? Ikhlasnya. Takut dikatakan riya, misalkan takut untuk apa? Dilihat orang lain, sehingga muncul rasa riya. Sehingga apa tadi disebutkan? Tasaddaqa, ya. Dia bersedekah, tangan kanannya bersedekah, sedangkan tangan kirinya nggak tahu bahwa tangan kanannya bersedekah. Susah, Pak. Tangan kanan misalkan bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Ini apa perumpamaan? Dia menjaga keikhlasan hatinya ketika dia bersedekah. Karena nanti 3 orang gitu ya akan mendapatkan azab, padahal dia telah melakukan kebaikan. Siapa di antara mereka? Yang pertama adalah orang yang alim ataupun orang yang hafal Quran, kemudian niatnya apa? Salah. Ya, ketika itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya menuntut ilmu, saya menghafal Quran karenamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berdusta. Sungguhnya engkau menuntut ilmu, sungguhnya engkau menghafal Quran, ingin dikatakan alim, ini dikatakan ini, kemudian masuk neraka. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, saya berjihad karenamu ya Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berdusta. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka karena niatnya salah. Kemudian ketiga, orang yang bersedekah. Ya Allah, saya dulu di dunia bersedekah banyak sekali, sering bersedekah karenamu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau bersedekah bukan karena aku, karena ingin dikatakan dermawan, karena ingin dikatakan seorang yang banyak berinfak, bersedekah, maka masuk ke dalam neraka juga. Maka dari itu kita perbaiki niat kita. Segala perbuatan tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Bersedekah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah boleh kita terang-terangan gitu ya. Boleh terang-terangan dan juga apa? Sir, secara sembunyi-sembunyi. Yang terpenting adalah niat kita. Ya, baik itu terang-terangan, sirran wa alaniyah. Ya, kita bersedekah, kita berbuat baik sirran wa alaniyah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita meluruskan hati kita, bagaimana kita meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yauma la dzilla illa dzilluh. Kalaulah kita tidak bisa menjadi 7 golongan tersebut,
maka salah satunya harus kita dapatkan di antara 7 tadi. Mau menjadi orang yang hatinya terikat dengan masjid, ataupun menjadi orang-orang yang hidup karena Allah Subhanahu wa taala fi ibadatillah, ataupun orang yang bersedekah. Maka dari itu, kalau misalkan kita tidak bisa melakukan seperti amalan 7 golongan tadi, setidaknya kita ada satu di antara mereka dari 7 golongan tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara 7 golongan tersebut yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana hari itu tidak ada naungan itu. Tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penjelasan hadis yang singkat ini ya, menjadikan kita untuk lebih semangat lagi dalam beramal, untuk semangat lagi kita dalam mencari ilmu, untuk semangat lagi dalam kita berbuat kebaikan-kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja Bapak semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, fa tafadhol. Ya, saya bertanya. Tadi yang dibilang golongan pertama ya? Iya. Yang pemimpin. Iya. Pemimpin itu apakah dari kerja gubernur atau siapa ya? Dia kan banyak pemimpin. Betul, ya. Semuanya kan pemimpin. Suami lah ya. Iya. Apakah harus dari gubernur? Apakah Ya. siapa gitu? Iya. Ya, setiap diri kita merupakan pemimpin. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan, minta pertanggungjawaban setiap apa yang dipimpinnya. Maka dari itu apakah di sini hadis ini adalah secara umum gitu ya, pemimpin tingkatnya seperti apa gitu ya. Di sini tidak dijelaskan secara spesifik pemimpin apakah harus memiliki rakyat yang banyak atau enggak gitu ya. Tapi ketika kita berbuat adil, kita merupakan pemimpin di keluarga kita, kita berbuat adil di keluarga kita, adil kepada istri kita, adil kepada anak-anak kita, bahkan adil kepada diri kita sendiri, maka insya Allah mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan tersebut. Tapi sepertinya dalam hadis ini merupakan seorang pemimpin yang memiliki banyak rakyatnya, karena di situ disebutkan imamun adil. Karena apa? Saking sulitnya menemukan orang yang adil. Hari ini misalkan kita dikatakan, coba sebutkan pemimpin yang adil di dunia ini. Presiden yang adil di dunia ini, gubernur yang adil di dunia ini. Bagaimana ketika adil misalkan Umar bin Abdul Aziz, bagaimana adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ya, mungkin kita akan sangat sulit untuk menemukan pemimpin yang adil saat ini. Sehingga balasannya ketika menjadi pemimpin yang adil, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha juga untuk diri kita sendiri, memposisikan diri kita adalah pemimpin yang adil untuk diri kita, untuk keluarga kita, ataupun di pekerjaan kita diberikan amanah Allah Subhanahu wa taala, misalkan menjadi pemimpin di pekerjaan kita, maka kita berbuat adillah kepada bawahan kita. Ataupun di tempat dimanapun kita berada, ya, maka kita berbuat adil untuk rakyat kita, untuk yang kita pimpin itu. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ya. Mohon doanya Al-Fatihah buat jamaah pagi hari. Oh iya, Pak. Hari meninggal tadi sore. Oh, siap. Atas nama Bapak Samdan di Cik Agus. Insyaallah. Mohon doanya. Baik, insyaallah. Maaf sekali. Ya. Maaf, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Mari kita doakan sama-sama untuk jamaah Masjid Al-Ghifari yang hari ini, sore ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya, atas nama Bapak Samdan bin Cik Agus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan mendapatkan rahmat dan juga tempat yang Allah lindungi, mendapatkan nikmat kubur dan dibangkitkan dalam keadaan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa sim madkhalahu. Allahumma adkhilhu jannah. Allahumma adkhilhu jannah. Allahumma ighfir lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan
ampunan Allah Subhanahu wa taala dan terima segala amalnya, amin insyaallah. Ya, menjadi mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu Isya sudah tiba, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.